Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Muhammad Firzan Nugra Tompik. Saat ini saya akan melakukan presentasi tentang persepsi menurut psikologi. Merupakan tugas umum mata kuliah psikologi umum dengan dosen pengampu yaitu Ner Mario Erikwanta, SPC MPD. Nah, apa sih itu persepsi menurut psikologi? Jadi di sini kami sudah mengumpulkan informasi bahwa persepsi adalah proses mental di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus yang diterima dari lingkungan untuk memberikan makna. Dalam psikologi, persepsi memainkan peran penting dalam memahami bagaimana manusia memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Jadi di sini persepsi memberikan proses mental di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus atau apa yang mereka lihat dari luar untuk diterima di lingkungan untuk memberikan fakta. Jadi seperti itu. Next, definisi dan konsep persepsi. Definisi persepsi. Persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan sensorik mereka untuk memberikan makna pada lingkungan mereka. 2. Konsep dasar. Persepsi melibatkan interpretasi individu terhadap informasi sensorik yang diterima dan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Jadi persepsi kita itu sangat dipengaruhi oleh faktor internal kita dari kita pribadi diri sendiri dan juga faktor eksternal, mungkin dari misalnya persepsi kita akan sesuatu bisa berubah karena adanya interpretasi dari teman-teman sekitar, keluarga maupun orang terdekat. Nah, terus juga ketiga ada selektivitas persepsi. Individu secara selektif memperhatikan, mengatur, dan menafsirkan informasi berdasarkan kebutuhan, motivasi, dan pengalaman mereka. Di sini kita suka menafsirkan sesuatu berdasarkan kebutuhan kita. Misalnya kita menafsirkan, oh aku ingin belajar ini karena sesuai dengan kebutuhanku. Aku ingin ini karena sesuai dengan motivasiku. Dan pengalaman sesuai dengan apa yang kita persepsikan. Gitu. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Ada faktor internal, mencakup pengalaman, pengetahuan, harapan, dan suasana hati individu yang mempengaruhi cara mereka mempersepsi dunia. Sering salah sebut nih. Faktor internal itu pengalaman kita dalam menilai sesuatu. Itu juga termasuk di dalam faktor internal. Terus juga pengetahuan kita akan sesuatu sebelum kita melakukan persepsi pada hal tersebut. Kemudian juga harapan kita dengan adanya persepsi ini, maka kita memiliki harapan akan sesuatu. Misalnya persepsi yang kita terima bahwa ada kemungkinan untuk lulus ini, nah maka kita juga akan berharap untuk lulus pada bidang tersebut. Dan juga suasana hati tentunya. Tentu suasana perasaan kita juga mempengaruhi bagaimana cara kita melakukan persepsi, apakah kita sedang senang, susah, atau sedang sedih dan lain sebagainya. Kemudian juga ada faktor eksternal, termasuk sifat dari stimulus, lingkungan, dan konsep di mana stimulus muncul yang juga mempengaruhi persepsi. Nah, faktor eksternal di sini sering kita temui ketika kita menanyakan sesuatu tentang persepsi mereka tentang hal ini atau A, B, C. Maka mereka akan memberikan pemahaman sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Nah, itu juga akan mempengaruhi ke depan tentang bagaimana kita akan melakukan persepsi kita. Terus juga ada interaksi faktor. Persepsi terbentuk dari interaksi antara faktor internal dan eksternal, menciptakan pengalaman persepsi yang unik bagi setiap individu. Nah, di sini dari faktor internal dan eksternal tadi muncullah pengalaman persepsi yang unik bagi setiap individu. Tentu saya dan para penulis semua pasti berbeda-beda persepsinya. Maka dari itu pengetahuan, harapan, suasana hati, pengalaman, pengaruh eksternal itu juga sangat mempengaruhi tentang interaksi faktor dan pengambilan keputusan dalam persepsi. Proses pembentukan persepsi. Ada sensasi, proses di mana alat indera menerima stimulus dari lingkungan, yaitu melalui pendengaran, penglihatan, meraba, mencium. Terus juga
Ada interpretasi, proses di mana individu memakai stimulus berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka sebelumnya. Ketika ada persepsi data, maka manusia cenderung menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Pengalaman kita akan sesuatu, terus juga pengetahuan kita, baik kita terima dari guru maupun lingkungan, itu juga mempengaruhi interpretasi kita. Terus juga ada atensi. Proses di mana individu memfokuskan pada aspek tertentu dalam stimulus yang diterima. Tentu kita juga memperhatikan pada aspek tertentu seperti pengetahuan kita, terus juga kebutuhan kita, terus juga motivasi kita, dan masih banyak lagi nih. Peran persepsi dalam kehidupan sehari-hari. Ada pengambilan keputusan, persepsi mempengaruhi cara individu memahami situasi dan membuat keputusan. Terus juga komunikasi. Persepsi menentukan cara individu menafsirkan dan merespon pesan yang diterima. Terus juga ada interaksi sosial. Persepsi individu tentang orang lain mempengaruhi hubungan dan penilaian mereka. Terus juga perilaku. Persepsi individu tentang lingkungan dan diri mereka sendiri memotivasi perilaku mereka. Nah, di sini mulai dari ada pengambilan keputusan, komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Ini semua adalah proses yang sering kita kaji dalam psikologi. Pengambilan keputusan kita itu dipengaruhi dari persepsi kita. Komunikasi juga dipengaruhi bagaimana persepsi kita dalam menafsirkan dan merespon pesan. Interaksi sosial juga, dan kemudian juga perilaku. Gangguan persepsi dan dampaknya. Pertama, halusinasi. Persepsi palsu tentang sesuatu yang tidak ada di lingkungan nyata dapat muncul dalam berbagai modalitas sensori. Yang kedua, delusi. Keyakinan yang kuat tetapi tidak valid tentang realitas yang dapat menyebabkan distorsi persepsi individu. Ketiga, agnosia. Ketidakmampuan untuk mengenali objek, orang, atau suatu yang sebenarnya dikenali, meskipun alat indera berfungsi normal. Neglect. Kegagalan untuk menyadari atau merespon stimulus dari satu sisi ruang atau tubuh, biasanya akibat kerusakan otak. Pentingnya memahami persepsi. 1. Memahami diri sendiri. Menyadari bagaimana persepsi kita terbentuk membantu kita memahami sudut pandang dan bias kita. 2. Meningkatkan komunikasi. Memahami persepsi orang lain, meningkatkan empati dan memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif. 3. Mengelola konflik. Menyadari perbedaan persepsi dapat membantu menyelesaikan konflik dan mencapai pemahaman bersama. Kesimpulan, aplikasi persepsi dalam kehidupan. Pengambilan keputusan. Memahami persepsi membantu individu membuat keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Interaksi sosial. Menyadari berbagai persepsi memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan resolusi konflik yang lebih baik. Kesejahteraan mental. Memahami persepsi dapat membantu individu mengatasi distorsi persepsi negatif dan meningkatkan kesejahteraan mental.